Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021 LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada hari ini Senin 6 Desember 2021 pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan uji kinerja yaitu praktik pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran materi lanjutan. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, silakan Ahmad untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Baik, kita absen dulu ya. Abdi hadir, Arbi hadir, Ahmad, Sutrisna hadir, Sidik baik, hadir semua ya. Nah baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin mengingatkan lagi bahwa karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ya, makanya pembelajaran pun kita masih terbatas, tidak bisa full dengan teman-teman yang lain. Kita masih dibagi shift 1 dan shift 2. Di dalam Al-Quran sendiri ya, di Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma bi qaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang pada diri mereka. Jadi kalau kita diam saja, COVID-19 ini tidak akan pernah berakhir kalau kita tidak berusaha. Berusaha untuk apa? Ya berusaha untuk agar COVID-19 ini cepat berakhir ya. Kalau kita diam saja tidak akan ada perubahan. Nah itu ya motivasi dari Bapak untuk mengawali pembelajaran kali ini. Selanjutnya silakan kalian lihat. Kalian sudah siap ya mengikuti pembelajaran kali ini ya? Siap. Baik, pulpen, buku sudah dipersiapkan semua? Oke. Baik, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kalimat majmuk, konjungsi dan disjungsi. Nah, kalimat majmuk, konjungsi dan disjungsi. Ada, nanti kita akan ke kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi sebelumnya, dan pernyataan majmuk, kata hubung dan atau garis miring atau ya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kompetensi dasarnya dulu nih. Untuk materi kali ini yang pertama 3.2, menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika, pernyataan sederhana, negasi pernyataan sederhana, pernyataan majmuk, negasi pernyataan majmuk, dan penarikan kesimpulan. Sekarang KD 4.2, KD keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika, pernyataan sederhana, negasi pernyataan sederhana, pernyataan majmuk, negasi pernyataan majmuk, dan menarikan kesimpulan. Yang selanjutnya tujuan pembelajaran. Silakan baca. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan penggunaan alat peraga dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis kebenaran pernyataan majmuk, konjungsi dan disjungsi dengan kritis, antusias dan tepat. Melalui kegiatan diskusi kelompok,
dan tanya jawab. Peserta didik dapat membuat tabel kebenaran konjungsi dan disjungsi dan kritis. Yang selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran kita, karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ya, kita 1 jam pelajarannya masih 35 menit ya. Kita melaksanakan pembelajaran 2 kali 35 menit, jadi 70 menit. Nah, kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan, yang pertama adalah kegiatan persiapan orientasi. Itu selama 15 menit nih, kita sedang melaksanakan kegiatan persiapan atau orientasi. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti itu ada 40 menit. Isinya mengerjakan LKPD 1, LKPD 2, diskusi kelompok, dan presentasi. Terus, di dalam kegiatan inti itu nanti akan ada penilaian. Itu penilaian sikap, keterampilan ya. Akan berlangsung pada kegiatan ini. Jadi di kegiatan inti itu akan ada penilaian sikap dan keterampilan. Nah, penilaian pengetahuan nanti di akhir kita akan ada evaluasi ya, mengerjakan soal. Nah, ini kegiatan penutup. Kegiatan penutup 15 menit yaitu menyimpulkan tugas dan evaluasi. Jadi kita lamanya akan ada di kegiatan inti, yaitu diskusi kelompok, tanya jawab dan sebagainya. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai kalimat berarti, kalimat terbuka dan negasi. Kalimat berarti dalam penggunaan pada logika matematika terbagi menjadi 2, yaitu kalimat deklaratif atau pernyataan atau proposisi dan kalimat non deklaratif. Kalimat non deklaratif tidak digunakan karena kalimat non deklaratif adalah kalimat yang tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya dan biasanya berupa kalimat perintah, kalimat tanya, kalimat harapan atau kalimat terbuka. Nah, ini contoh kalimat deklaratif ya atau pernyataan. Adalah kalimat yang mempunyai nilai benar saja atau salah saja. Nah, ini contoh kalimat non deklaratif dulu. Contoh kalimat non deklaratif ya. Kalimat non deklaratif tadi apa? Adalah kalimat yang tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kita kan nggak tahu nih, ya, tidak bisa menentukan kebenarannya nih. Bisa jadi Tuhan tidak mengampuni dosa-dosa kita kan? Nah, selanjutnya contoh kalimat deklaratif atau pernyataan. Contoh pernyataan nih. Semua bilangan prima adalah ganjil. Benar nggak? Salah. Karena di bilangan prima ada angka genap yaitu 2. Baik, yang selanjutnya kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena masih mengandung peubah atau variabel. Contoh kalimat terbuka. Patung itu adalah patung proklamator bangsa Indonesia. Ini kan kita tidak tahu nih benar apa salah. Bisa jadi patung itu bukan patung proklamator bangsa Indonesia. Ya. Terus yang selanjutnya ingkaran atau negasi. Ingkaran atau negasi suatu pernyataan adalah suatu pernyataan baru yang dibentuk dari pernyataan awal sehingga nilai kebenarannya berubah. Contoh kalimat negasi. Kuala Lumpur ibu kota Malaysia. Negasinya Kuala Lumpur bukan ibu kota Malaysia. Nah, sekarang kita ke materi yang hari ini kita akan bahas. Pernyataan majmuk adalah suatu pernyataan baru yang diperoleh dari penggabungan beberapa pernyataan tunggal dengan kata hubung kalimat tertentu, yaitu dan, atau, tetapi, jika, maka, jika, dan hanya jika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pernyataan majmuk yang menggunakan kata hubung dan, serta, atau. Contoh pernyataan majmuk dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan kata hubung dan. Ada yang tahu? Yang menggunakan kata hubung dan. 2 buah pernyataan digabungkan dengan kata hubung dan. Apa aja? Opik dan Tisna sedang di sekolah. Oke. Nah, ini contoh kalimat menggunakan kata hubung dan. Jadi 2 buah pernyataan ya. 2 buah pernyataan. P. Pernyataan pertama. P. Bulan April terdiri dari 30 hari. Itu kan pernyataan pertama. Ya. Jadi 2 buah pernyataan digabungkan dengan kata hubung dan. Bulan April terdiri dari 30 hari. Betul apa salah bulan April terdiri dari 30 hari? Betul. Terus musim hujan di Indonesia terjadi antara bulan Oktober hingga April. Betul apa salah?
Betul. Maka P dan Q-nya bulan April terdiri dari 30 hari dan musim hujan di Indonesia terjadi antara bulan Oktober hingga April. Sekarang contoh kalimat menggunakan kata hubung atau. Silakan baca. Mad, baca Mad. Ada 7 hari dalam 1 minggu. Betul apa salah? 7 hari dalam 1 minggu? Betul. Terus? Jakarta adalah ibu kota Jawa Timur. Betul apa salah? Salah. Terus P atau Q-nya? Ada 7 hari dalam 1 minggu atau Jakarta adalah ibu kota Jawa Timur. Nah, kita nanti tentukan kebenaran yang ini. Ya. Lanjut. 11 adalah bilangan genap. Betul apa salah? 11 apa bilangan genap? Salah. Lanjut. 13 bulan dalam 1 tahun. Betul apa salah? Salah. P atau I-nya 11 adalah bilangan genap atau ada 13 bulan dalam 1 tahun. Oke, itu ya. Contoh kalimat menggunakan kata hubung dan. Nah, sebelum kita ke pengerjaan LKPD, Bapak akan tampilkan video ya mengenai logika matematika di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak close dulu nih ya. Oh, udah kelihatan. Ksatria dan penjahat. Mendengar kata kesatria, kita langsung teringat akan sosok gagah berani yang membela kebenaran. Mendengar kata penjahat, kita langsung teringat akan sosok yang melawan kebenaran. Di dalam logika matematika, yang namanya kesatria adalah orang yang berkata jujur. Dan yang namanya penjahat adalah orang yang berkata bohong. Jadi, teka-teki tentang kesatria dan penjahat adalah teka-teki untuk memecahkan masalah siapa yang berkata jujur dan siapa yang berdusta. Nah, tadi kita sudah nyampe ke contoh kalimat ya, atau kalimat majmuk. Nah, yang ini pernyataan majmuk. Tadi kita sudah sampai ke sini. Seharusnya ini dulu ya tadi tuh ya. Video dulu baru ke sini, nggak apa-apa. Nah, contoh kalimat dan serta atau. Lanjut ya. Nah, bagaimana pernyataan yang sudah dibuat oleh siswa dapat ditentukan nilai kebenarannya melalui tabel kebenaran konjungsi dan disjungsi yang dianalogikan ke dalam rangkaian listrik yang akan dipelajari di LKPD. Nah, nanti Bapak akan bagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik, dan alat peraga ya. Alat peraga. Nanti kalian akan menentukan tabel kebenaran, menganalisis tabel kebenaran, konjungsi dan disjungsi. Konjungsi itu identik dengan kata dan. Kalau disjungsi identik dengan kata atau. Lambangnya kalau konjungsi itu dengan ini ya. Ini disjungsi. Konjungsi, disjungsi. Nanti kita akan bahas lagi lah yang ini. Nah, selanjutnya Bapak sudah bagi kelompok nih ya. Sudah bagi kelompok. Kelompok 1 itu Abdi, Hilmi, Ahmad. Kelompok 2 Reja, Hendrawan, Juanda. Kelompok 3 Hendrian, Gopar, Sutrisna. Kelompok 4 Arbi, Kuspandi, dan Sidik. Silakan sekarang kalian berkelompok berdasarkan kelompok yang ini. Silakan. Nanti Bapak akan sambil bagikan lembar kerja peserta didiknya. Nah, lembar kerja peserta didik itu LKPD itu ada 2 ya, LKPD 1 dan LKPD 2. LKPD 1 kalian kerjakan secara berkelompok. Oke? Diskusi. LKPD 2 kalian kerjakan secara mandiri. Ahmad, Hendra, mana Hendra? Hendra, kelompoknya Henry. Kelompoknya Ardi. Baik. Nah, ini yang tadi Bapak bagikan, ini adalah alat peraga ya. Alat peraga untuk menganalogikan konjungsi dan disjungsi. Nanti kalian silakan baca dulu lembar kerja peserta didiknya
bagaimana cara menggunakan alat ini, serta nanti diisi berdasarkan hasil percobaan yang sudah kalian laksanakan. Baik, silakan. Konjungsi pada langkah ini kan konjungsi berarti yang ini ya. Nah, alat peraganya itu kan ada konjungsi dan disjungsi ya. Rangkaian listrik seri dan paralel. Kalian nanti bisa baca dulu, kerjakan yang konjungsi, yang kebagian konjungsi, kerjakan yang disjungsi, yang kebagian disjungsi ya. Nanti untuk yang nggak kebagian konjungsi, kalian bisa mengambil atau melihat teman-teman yang lain yang presentasi ketika mempresentasikan materi yang konjungsi. Jadi saling melengkapi nanti ya, saling melengkapi. Seperti yang dituliskan di sana ya, jadi tombol on itu identik dengan benar ya. Benar. Kalau tombol off itu identik dengan salah. Oke, lanjutkan. Baik, karena kita kalian sudah melaksanakan percobaan, silakan yang presentasi kelompok 1 dulu. Silakan maju ke depan. Silakan menghadap ke sebelah sana. Oke, sip. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan rangkaian seri. Yang pertama, ketika saklar 1 on dan saklar 2 on, itu hasilnya akan nyala. Menyala ya. Terus yang kedua, ketika saklar 1 on dan saklar 2 off, itu hasilnya akan mati. Terus yang ketiga, ketika saklar 1 off, saklar 2 on, itu hasilnya akan mati. Dan yang terakhir, keempat, ketika saklar 1 off dan saklar 2 off, itu hasilnya off, mati. Dan untuk tabel kebenarannya, karena ini konjungsi, maka ketika ada salah satu, itu salah semua. Ya Pak. Sudah, cukup. Baik, terima kasih, silakan duduk. Nah, perhatikan dulu tadi hasil dari peragaan atau presentasi dari kelompoknya Ahmad ya, kelompok 1, bahwa tabel peraganya ini ya. Saklar 1, saklar 2, kesimpulan. Sesuai LKPD ya. Yang kebagian disjungsi, perhatikan. Kalau misalkan saklar 1 on, saklar 2 on, maka hasilnya menyala. Sama yang kebagian konjungsi. Siapa yang kebagian konjungsi? Henry ya, sama ya. Oke. Saklar 1 on, saklar 2 off, hasilnya mati juga. Saklar 1 off, saklar 2 on, hasilnya mati. Saklar 1 off, saklar 2 off, hasilnya mati. Tadi lupa ya? Ada yang bertanya tidak tadi? Gak ada ya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, sekarang ke tabel kebenarannya. Untuk tabel kebenarannya, perhatikan. On itu identik dengan benar. Benar. Menyala itu identik dengan benar. Berarti benar-benar benar. On benar. Off salah. Off salah. On benar. Salah. Benar salah, on off, hasilnya mati, berarti salah. Off on, salah benar, hasilnya mati, berarti salah. Off off, salah, hasilnya mati, berarti Ini tabel peragaan, hasil tabel peragaan, dan ini tabel kebenaran konjungsi. Hasilnya seperti ini. Konjungsi identik dengan
atau dilambangkan dengan pi terbalik. Sampai sini paham ya? Oke. Sekarang kelompok 2. Reja Hendrawan Juanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang rangkaian listrik disjungsi. Ketika saklar 1 on dan saklar 2 on, kesimpulannya menyala. Menyala ya. Menyala. Ketika saklar 1 on dan saklar 2 off, kesimpulannya menyala. Menyala. Ketika saklar 1 off dan saklar 2 on, kesimpulannya menyala. Menyala. Ketika saklar 1 off dan saklar 2 off, kesimpulannya itu mati. Baik, sampai sini dulu. Ada pertanyaan tidak? Ada. Silakan. Silakan. Yuk, lanjut. Kenapa ketika saklar 1 off, saklar 2 on, lampu tetap menyala? Izin menjawab. Ketika saklar 1 off, saklar 2 on, lampu menyala. Karena di rangkaian listrik itu ada paralel. Itu rangkaian listrik apa? Paralel ya? Oke, ya. Ada 2 arus ya, dibagi 2 akan ada saklar. Dibagi 2 ketika di sini. Jadi pas ini on, saklar 2 on, saklar 1 off, tapi tetap ada arus yang masuk karena ada 2 hubungan. Gimana? Sudah ya? Karena kamu kebagian seri ya. Kalau di seri itu kan rangkaiannya itu kan 1 ya. Rangkaiannya itu lurus. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan salah satu ada yang off, itu rangkaiannya atau listriknya terputus, berbeda dengan yang paralel. Kalau paralel ini ada rangkaiannya terpisah. Ya kan? Kalau misalkan salah satunya on, salah satunya off, akan tetap hidup karena ada rangkaian listrik yang tetap mengalir. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Silakan tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya benar, benar, benar. Benar, benar, benar. Ke sana ya, ke teman-teman ya. Benar, salah, benar. Benar, Salah, benar. Salah, benar, benar. benar. Salah, salah, salah. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan. Terima kasih untuk duduk. Baik, perhatikan ke depan. Di sini ada 2 buah hasil peragaan. Ya, yang tadi untuk tabel peragaan yang pertama ya, ini tabel peragaan untuk rangkaian seri. Ini untuk paralel. Paralel ya. Peragaan seri hasilnya seperti ini. Kalau on baru, kalau 2 saklar on baru menyala. Kalau salah satunya ada yang mati, itu akan mati. Atau off, ada yang. Untuk paralel, kalau misalkan saklar 1, saklar 2 on, itu menyala. Dan apabila ada 1 saklar saja yang on, itu hasilnya menyala. Tabel kebenarannya ini, yang konjungsi dulu. Perhatikan. Kalau yang konjungsi, kalau misalkan salah satu ada yang salah, itu hasilnya salah. Nah, kalau yang ini salah satu ada yang benar, hasilnya benar. Sampai sini paham kan? Nah, baik. Kalau sampai sini paham, kita lanjutkan kelompok 3. Hendri, silakan maju ke depan. Oke, kami akan mempresentasikan analogi konjungsi pada rangkaian listrik. Ya. Konjungsi yang dilambangkan dengan pi terbalik. Hasil peragaan saklar 1 on,
saklar 2 on, kesimpulan menyala. Kemudian saklar 1 on, saklar 2 off, kesimpulan mati. Kemudian saklar 1 off, saklar 2 on, kesimpulan mati. Kemudian saklar 1 off, saklar 2 off, kesimpulan mati. Kemudian hasil tabel kebenaran. On diidentikan dengan benar, yaitu saklar 1 benar, saklar 2 benar, hasilnya benar. Kemudian hasil yang kedua, saklar 1 benar, saklar 2 salah, hasilnya salah. Kemudian hasil 1 benar, satu salah, kemudian yang kedua benar, hasilnya salah. Kemudian yang keempat, hasil yang pertama salah, kemudian yang kedua salah, hasilnya salah. Gitu, Pak. Oke? Sama ya? Sama. Sama ya? Oke. Kalau sama silakan duduk. Kelompok 3, kelompok 4 satu lagi. Arbi dan kawan-kawan. Mudah-mudahan sama juga ya. Sama atau beda, Bi? Sama. Sama ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya kami di sini mewakili kelompok 4 akan mempresentasikan tabel pada rangkaian paralel, yaitu dan dilambangkan konjungsi diambil disjungsi ya, bentar dulu, yaitu P terbalik. Saklar 1 on, saklar 2 on, kesimpulan menyala. Saklar pertama on, saklar kedua off, kesimpulan menyala. Saklar pertama off, saklar kedua on, kesimpulan menyala. Saklar pertama off, saklar kedua off, kesimpulan mati, lampu tidak hidup. Dari sini kita menyimpulkan bahwa seperti tadi yang kelompok disjungsi, bahwa ketika ada arus yang terbagi menjadi dua dalam dua saklar ini, ketika saklar pertama dihidupkan dia tetap hidup, dan ketika saklar keduanya mati mereka lampu akan mati. Begitu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sama ya? Sama, baik. Terima kasih Arbi. Kelompok 4 silakan boleh duduk. Baik, perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok di LKPD 1 ya, yang kalian laksanakan. Di LKPD itu sudah lengkap, langkah-langkahnya seperti apa dan apa juga yang harus diisi itu sudah lengkap. Perhatikan ke depan. Tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan hasil diskusi kalian dan penggunaan alat peraga untuk rangkaian seri. Rangkaian seri itu seperti ini. Nah, satu rangkaian kan ya? Ini rangkaian seri, satu rangkaian. Jadi kalau salah satu ada yang misalkan ini lampu di sini nih, sama seperti itu ya. Anggap ini saklar. Kalau salah satu saklar menyala dan salah satu saklar tidak menyala atau tertutup, ini terbuka tertutup ya. Kalau salah satu saklar terbuka, salah satu tertutup, itu hasilnya mati. Karena apa? Karena satu rangkaian. Berbeda dengan paralel. Kalau paralel kan seperti ini rangkaiannya. Ini lampu misalkan. Kalau misalkan ini terbuka, ini tertutup misalkan. Salah satu terbuka, ini tetap masih ada arus. Karena dari sini kan arusnya kan. Nah, hasil peragaan ini itu bisa dianalogikan ke dalam tabel atau kamu masukkan ke dalam tabel kebenaran yang tadi. On menyala untuk seri ya, atau konjungsi. On menyala, on off mati.
Off on mati, off mati. Tabel kebenaran yang ini. Nah, ini yang harus kalian hafal. Ya, Bapak harap kalian paham yang ini. Ya, tabel kebenaran konjungsi dan disjungsi yang ini. Nah, sekarang selanjutnya silakan buka LKPD 2. Lembar kerja peserta didik 2. Silakan kerjakan secara individu. Sudah ya? Baik. Silakan yang mau presentasi siapa? Satu orang ke depan. Saya, Pak. Harbi ya. Harbi, silakan. Silakan Bi, di depan Bi, maju Bi. Itu spidolnya Bi. Pakai notasi P dan Q atau R itu dilambangkan I atau R. Dan untuk yang rangkaian paralel itu yang ini. Terus untuk yang notasi ininya P dan dalam kurung Q atau R. Baik. Kalau konjungsi atau dan salah satu ada yang salah, berarti salah. Lanjut B. P benar, benar, benar. Langsung aja B. Gini. Langsung aja. Benar, benar, benar gitu lah B. Benar, benar, benar. Terus Benar, benar, benar. benar. Benar, salah, salah. Salah, benar, salah. Salah, benar, salah. Terus yang ini salah, benar, salah, 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 salah. Baik. Baik. Barangkali ada yang beda, ada yang berbeda. Teman-teman yang lain? Sama ya? Sama ya? Baik. Baik Bi, silakan Bi, duduk Bi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hasil pengerjaan Arbi ya untuk LKPD 2. Soalnya seperti ini nih. Soalnya seperti ini. Agak lumayan ya soalnya ya. Ini rangkaian listrik. Ini satu rangkaian. Ini dua rangkaian kan. Seri itu ke sini ya. Dengan yang ini paralel. Yang ini paralel dulu, paralel kan? Yang ini seri, jadi serikan. Setelah itu kalian masuk ke tabel kebenaran. Paham ya sampai situ paham ya? Paham. Baik. Kalau sudah paham, tadi yang dikerjakan oleh Arbi itu sudah benar. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa dan benar ya. Cara mengerjakannya seperti ini. Baik, selanjutnya kita ke pembelajaran selanjutnya, yaitu kesimpulan dari hasil pembelajaran tadi. Silahkan satu orang siapa yang mau menyimpulkan. Di sini, Pak. Ya, silahkan ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan hasil dari rangkaian seri sama rangkaian paralel. Yang pertama, pada rangkaian seri itu sering disebut dengan konjungsi. Konjungsi dilambangkan dengan V dibalik atau N, gambar N. Nah, Itu disebut juga dengan dan ya. dan Oke. ya, dan untuk hasil tabel kebenarannya, ya. konjungsi itu ketika dari dari salah satu ada yang salah, maka itu salah semua. Oke, sip. Itu konjungsi. Dan untuk yang disjungsi itu dilambangkan dengan huruf V. Huruf V.
Disebutnya apa? disebut atau. Oke. Terus tabel kebenarannya ketika benar satu maka semuanya benar. Ya itu Pak. Itu baik. Nah itu silakan. Terima kasih Ahmad yang sudah menyimpulkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi betul ya yang sudah disimpulkan oleh Ahmad bahwa rangkaian listrik, analogi rangkaian listrik, kita kan bicaranya ini sebenarnya konjungsi dan disjungsi, tapi dianalogikan ke dalam rangkaian listrik. Konjungsi itu seri, disjungsi itu paralel ya. Kalau konjungsi dilambangkan dengan pi terbalik atau disebut juga dengan dan ya. Untuk tabel kebenarannya apabila salah satu ada yang salah saja. Ada yang salah maka hasilnya salah. Itu untuk konjungsi. Nah, untuk disjungsi dilambangkan dengan huruf i. Disebut juga atau. Tabel kebenarannya apabila salah satu ada yang benar maka hasilnya benar. Sampai situ paham ya? Baik, selanjutnya silakan Bapak akan kasih soal evaluasi. Nanti kalian kerjakan soal evaluasi 10 menit ya. Ada 2 buah soal. LKPD-nya silakan disimpan dulu. LKPD-nya disimpan dulu. Sudah? Ya, LKPD-nya simpan dulu. Di depan ya, LKPD-nya simpan depan sama ininya. Yang ini soalnya. LKPD-nya disimpan di depan. LKPD. Sudah kebagian semua ya? Baik. Silakan kerjakan, ada waktu 10 menit. Selesai? Oke, sudah 10 menit, waktu sudah habis, silakan kalian kumpulkan ke depan. Baik, silakan duduk kembali. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai masih di pernyataan majmuk, yaitu implikasi dan biimplikasi. Nah, itu untuk pertemuan minggu depan. Sebelum ke pertemuan minggu depan, seperti biasa Bapak akan sharekan materi video ya, berupa video dan materi di Google Classroom kelas agar kalian bisa mempelajari sebelumnya. Dan selain itu juga kalian silahkan cari materi-materi berkaitan dengan implikasi dan biimplikasi di internet banyak. Kalian mau ke perpustakaan juga silahkan, karena di perpustakaan banyak sekali buku-buku matematika, terutama kelas 12. Nah itu. Terus selanjutnya Bapak mengingatkan sekali lagi, karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, alangkah baiknya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. 5M itu silahkan diterapkan. Nanti pulang ke rumah kalian cuci tangan dulu, mandi dulu sebelum kalian peluk orang tua kalian. Itu ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, silakan Ketua Kelas Ahmad, silakan pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Silakan, Ahmad. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ulangi. Sekian pembelajaran kali ini. Salam sama orang tua kalian di rumah. Jangan lupa terus memakai masker. Diakhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.